Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kesempatan berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kali ini saya berada di salah satu tempat namanya Air Cermin di Desa Ganeluar. Nah, ini guys, saya lagi sama-sama dengan salah satu ketua Pokmaswas. Nah, Pokmaswas itu adalah salah satu kelompok masyarakat yang sistem pengawasan berbasis masyarakat dan peran kelompok masyarakat pengawas dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Nah, ini bukunya nih. Nah, untuk lebih jelasnya kita untuk mengetahui apa saja kegiatan Pokmaswas, di areal mana saja mereka bertugas, dan mungkin dalam video ini ketika setelah kita buat kegiatan seperti ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengelola atau memelihara ya pulau-pulau yang di daerah kita masing-masing agar senantiasa tercipta ramah lingkungan sebagai sumber daya kelautan perikanan yang berkelanjutan. Oke, kita sapa dulu Ketua Pokmaswas Kecamatan Ganeluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Dengan Pak siapa ini? Lakarman nama kubu. Oh, Lakarman nama kubu. Nah, ini program-program Pokmaswas ini apa saja nih program? Program Pokmaswas itu adalah salah satu pengawasan yang paling inti. Pengawasan kelautan perikanan, sumber daya kelautan perikanan. Oke. Ini dalam pembentukan Pokmaswas ini yang bertugas untuk pengawasan pulau itu, pulau apa saja yang inti untuk diawasi gitu? Kepulauan Widi. Kepulauan Widi. Ya. Kenapa sampai memilih Kepulauan Widi sebagai kegiatan Pokmaswas? Karena Kepulauan Widi sudah ditentukan sebagai daerah konservasi kelautan perikanan. Kelautan perikanan. Sejauh ini sudah berdiri berapa lama nih kegiatan Pokmaswas ini di desa di Kecamatan Ganeluar ini? Pokmaswas Ganeluar dibentuk pada tahun 2019 dan masa berlakunya selama 5 tahun. Oh, 5 tahun. Setelah 5 tahun nanti pergantian lagi. Pergantian pengurus. Oke. Dalam semasa 5 tahun itu, apakah ada kegiatan-kegiatan yang dalam penguasaan Pulau Widi dalam beberapa hari ini? Dalam jadwal kerja kita setiap bulan kita melakukan monitoring kelautan Pulau Widi dalam rangka mengawasi masyarakat yang sedang mencari dan masyarakat yang di luar datang melakukan pengeboman, pembiusan, dan memberi edukasi kepada masyarakat, memberi pemahaman kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa seluruh hasil laut itu dilindungi oleh negara. Oke. Dan kami memberitahu bahwa ikan seperti Napoleon, duyung, parimanta, ikan paus, lumba-lumba, dan sebagainya termasuk yang lain bahwa itu dilindungi oleh negara. Oke, dilindungi oleh negara. Nah, sejauh ini selain kegiatan-kegiatan tadi, pencegahan terutama masalah bom bius ini sering terjadi di Pulau Widi, guys ya. Saya sudah berapa kali penyelam di sana tahun 2017 itu ada beberapa pulau saya lihat itu bukannya masih bagus. Nah, tapi beberapa kali setelah tahun-tahun 2020-an ini saya menyelam, itu ada beberapa pulau yang saya menyelam dulu itu tidak seperti biasanya lagi.
Saya tidak memiliki data yang perekaman, karena memang saya tidak memiliki kamera laut, cuma saya lihat dengan kasat mata. Jadi kalau dari pihak manapun untuk mau melihat, silakan ke Pulau Widi untuk saat ini, karena memang di sana sudah ini ya sering boma ya, sering keboman. Sering terjadi. Oke, dari kegiatan Pokmaswas ini apa himbauan kepada masyarakat ini? Selain supaya tidak terlalu mengharapkan Pokmaswas, mungkin ada himbauan-himbauan agar masyarakat mungkin mendukung program Pokmaswas. Pokmas adalah suatu organisasi yang dibentuk tempat pelaporan sementara. Selain dari itu ada juga Sismaswas, bahwa semua masyarakat berhak melindungi daerahnya masing-masing. Nah, dan kedua, kita memberi masyarakat bahwa hal-hal yang dilarang oleh hukum, pengemboman maupun pembuisan, dicegah bersama, karena memang anggota Pokmas jumlahnya hanya kecil dan jangkauan kami beroperasi juga kecil, karena selama ini kami melakukan kegiatan itu memakai dana pribadi. Oke, saya bisa tangkap ini. Untuk kelanjutan Pokmaswas ini untuk ke Pulau Widi itu untuk pendanaan, kemudian dengan pendanaan, kemudian transportasi itu menggunakan kapal mana itu? Bibir. Masalah pendanaan kami masih patungan anggota. Oh, masih patungan ya? Ya, sementara alat transportasi ke Pulau Widi itu memakai kendaraan saya sendiri. Oh, rupanya alat yang transportasi dari anggota Pokmaswas Gani Luar ini luar biasa. Ini mereka masih dengan keikhlasan kelompok Pokmaswas ini, mereka patungan ya, sekitar 50.000 rupiah ya per satu anggota. Per satu anggota 50.000 rupiah dengan menggunakan transportasi pribadi. Bapak Lakarman sebagai ketua Pokmaswas itu hanya untuk monitoring di Pulau Widi. Nah, ini kalau kita mau lihat dalam segi konteks agama kita yang diajarkan, memang Nabi SAW mengatakan itu dalam sebuah hadisnya itu adalah untuk kita senantiasa bekerja dalam hal keikhlasan. Memang kalau kita mengharapkan salah satu pihak saja, maka kita juga akan terhambat dalam pendanaan. Tapi kalau kita bekerja seperti Bapak Lakarman ini dalam konteks mungkin keikhlasan dengan anggotanya, insya Allah dengan Pulau Widi bisa terawat dengan bagus. Jadi selama ini masih pakai kendaraan pribadi. Mesin 15 PK. Ya. 15 PK. Kalau di Pulau Widi berapa hari kalau Pulau Widi untuk? Tergantung jadwal, biasanya 2 hari. 2 hari. Tapi kemarin saya lihat ada sempat kegiatan sama penanaman mangrove. Selain melakukan monitoring, kami juga sering membersihkan daerah-daerah pantai di Kepulauan Widi, mengumpulkan sampah plastik. Sampah yang lain kita kumpul baru bakar. Oke, luar biasa. Ini program Pokmaswas juga luar biasa nih, selain pencegahan bom dan bius, memberikan edukasi tentang ikan-ikan yang lagi diambil bagi masyarakat. Mereka juga ini membersihkan pantai. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di kepulauan Indonesia di mana saja, bisa berkontribusi di daya pribadi untuk membersihkan sampah-sampah agar sumber kelautan kita bersih dan bisa terjaga, terawat agar menciptakan ramah lingkungan. Nah, terus kalau misalkan ikan-ikan yang ini kan kalau saya lihat ini, nah ini memang ini alur pelaporan oleh Pokmaswas ini. Nah, ini kan kalau saya lihat ini ada poin berapa alur pelaporan oleh Pokmaswas. Ini kan kepada siapa melaporkan? Kepada siapa melaporkan anggota Pokmaswas? Ketika Pokmaswas atau masyarakat mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran dan dugaan tindak pidana perikanan, kepada siapa harus melapor? Nah, ini kan di sini harus ada petugas penegak hukum, penyidik perikanan atau pengawas perikanan atau Polsus atau Babinkamtibmas atau Babinsa terdekat atau Satpol Airut atau polisi terdekat, Polsek, Polres, Polda, TNI Angkatan Laut. Nah, ini kalau sejauh ini kan kalau kita lihat ke Pulau Widi misalkan, itu kan agak sulit transportasinya. Bahkan yang kalau misalkan pernah ketemu nggak orang-orang misalkan mau lagi bom, kemudian bius dicegah,
Ada ancaman nggak kira-kira? Kami hanya memberitahu saja bahwa itu dilarang. Kedua, kami sebagai anggota Pokmaswas, fungsi kami hanya melihat, mencatat, melaporkan. Oh, hanya mencatat dan melaporkan. Jadi anggota Pokmaswas itu kalau lihat orang bom bius hanya mencatat, Ya, mencatat, melihat dan melaporkan. Oh, melaporkan kepada. dalam kegiatan mengisi logbook. Oh iya, ini ya kepada hanya melaporkan saja Ya, sampai melaporkan kepada pemerintah pemerintah desa. pemerintah yang desa terdekat. juga yang terdekat. Oh, Ya. pemerintah desa yang terdekat. Tetapi yang kalau saya lihat itu memang ada juga ancaman intimidasi dari para pelaku bom. Ada karena teman saya juga itu kemarin ada sempat di Pulau Widi ada melakukan pemboman. Teman saya itu sebetulnya mau pergi bukan mau mencegah, tapi mau ambil es batu. Tapi yang si bom ini dia lari dengan body. Terus yang pelaku bom ini dia lihat teman saya yang lagi kejar dia, dikirain mau mencegah. Terus yang pelaku bom ini katanya rela meledakan bom ke teman saya ini. Memang sudah berulang kali saya punya pengalaman di Pulau Widi. Niatnya bukan untuk menangkap atau bagaimana, tetapi kita tidak bisa merapat karena mereka standby. Oh begitu ya? Iya. Oh, standby kalau dekat mereka lempar bom. Tetap. Masya Allah, luar biasa ini ya. Hati-hati bagi teman-teman nelayan kalau ketemu orang yang bom. Itu ini pengalaman ya Bapak Karman ini sebagai anggota Pokmaswas. Itu kalau ketemu orang yang ngebom, itu jangan merapat ya. Tidak boleh karena tidak bisa merapat ya. Ya. Kalau merapat langsung mereka lepas bom. Ya, pertama mereka punya kendaraan besar ya. Mereka pakai mesin sampai 43 biji atau 4. Wah. Sementara kita itu kan hanya 15 PK. Wow, rupanya orang yang pelaku bom ikan itu dilengkapi dengan sarana luar biasa ya. Iya. Seperti body kecil ini yang saya punya nih. Tapi mereka bisa mesin itu bisa sampai 40 PK, itu sampai 4 buah. 4 buah. Jadi kalau ada teman-teman yang lain mau mencegah itu hati-hati karena mereka juga melakukan pemboman ya, rela untuk menghabisi orang-orang yang mencari luar biasa nih kejahatannya. Saya berharap ini adalah kalau kita mau ambil dari kesimpulan ini, rupanya manusia ini harus ada beberapa tipe kesadaran ya. Pertama, kalau dalam Islam itu agama kita mengajarkan itu kata Nabi ittaqullaha haitsu ma kunta. Artinya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dimanapun kalian berada. Artinya apa? Kalau kita melakukan suatu kejahatan tanpa orang melihat, Allah Maha mengawasi, maka itu kita akan was-was. Tetapi ada tipe manusia seperti tadi, ketika dia melakukan kejahatan, ya ketika melakukan kejahatan, dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Jadi apa sih dilakukan? Jadi ketika orang mau mencegah, dia menghabisi orang pelaku pemboman. Nah, ya. Begitu ya. Dan itu satu pengalaman terjadi pada tahunnya sudah lupa. Waktu kita menyergap orang sedang berbius itu. Itu mereka melakukan perlawanan. Oh, melakukan perlawanan ya? Iya. Pembiusan. Terus kita tangkap. Karena memang yang kita banyak anggota. Iya. Dan kita bawa dia di kecamatan. Di desa Gana Luar. Ke pemerintah ya, untuk mencegah itu. Terus kalau anggota Pokmaswas di Gana Luar ini berapa anggota ini? 17 ya. 17 orang ya, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ya. Anggota seksi. Oke, guys, pesan-pesan apa Bapak Lakarman sampaikan kepada masyarakat agar bisa di luar dari anggota Pokmas tapi bersama kerjasama dengan Pokmas untuk melindungi pulau-pulau yang ada di sekitar tempat tinggal kita sini, Pulau Widi. Pesan kita hanya satu, bahwa kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi. Oke. Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masya Allah. Artinya jika suatu daerah atau laut itu lestari, insya Allah dia punya manfaat terhadap masyarakat itu kan banyak. Tapi kalau memang dibiarkan dibom, dibius, masa depan anak kita habis. Jadi itu merupakan himbauan kepada yang masyarakat lain bahwa pengeboman, pembiusan adalah
pekerjaan ilegal yang dilarang oleh hukum dan undang-undang. Undang-undang. Iya. Oke, baik. Ini peringatan dari Bapak Lakarman kepada teman-teman kita, saudara kita yang kita tidak sebutkan nama-namanya, tidak sebutkan nama tempatnya, yang masih melakukan aktivitas pemboman untuk segera untuk jangan lakukan lagi, bertobat, dan masyarakat juga yang sekitar situ untuk mencegah dengan cara-cara yang baik-baik. Bukan saja aturan hukum yang melarang, tapi tentu ya saya juga akan bertanya kepada ulama fikih kita ahli dalam masalah fikih, apa hukumnya ketika seseorang nelayan itu dia mencari ikan tapi dengan cara ngebom, ya, ngebom atau membius. Karena ngebom dan bius ini sangat berbahaya. Kalau pengalaman saya dari hasil penelitian dari pulau ke pulau, ya, pulau ke pulau itu banyak yang bius terumbu karang sudah tidak warna-warni lagi, banyak coklat. Nah, banyak coklat. Dan ini masyarakat setempat itu mengalami kesulitan dalam proses hidup. Nah, ini mungkin lebih berbahaya daripada kejahatan korupsi, ya. Kalau korupsi mungkin ya ini, tapi kalau pulau dihabisi mungkin lebih banyak lagi ya. Artinya Pulau Widi adalah pulau yang sangat luas, luas sekali. Ada dalamnya mungkin beberapa pulau yang jauh tidak berdekatan. Makanya kami sebagai anggota Pokmas punya kesulitan dalam hal anggaran maupun sarana. Oh, anggaran sarana dan sarana yang kita pakai tidak memadai. Tidak memadai ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan anggota Pokmasos ini bisa berkelanjutan, bisa kita juga teman-teman supervising Spero untuk bahu-membahu, bukan saja kita mengambil ikan, memanah ikan, tapi kita juga harus merawat lingkungan kita, kepulauan yang kita tempat di mana kita berada, sehingga kita juga bahu-membahu membantu Pokmaswas ya. Pokmaswas di mana saja, bukan di Gani luar, tapi di daerah-daerah seluruh Indonesia mungkin ada, untuk bersama-sama bekerja. Itu saja mungkin Bapak Lakarman yang bisa kita diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, agar senantiasa kita melestarikan kepulauan kita, terutama kita yang sering di Pulau Widi ya. Pulau Widi mungkin bekerjasama untuk merawat kepulauan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.